Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 31. Kita tidak bisa membaca semuanya dan saya mengambil judul di sini adalah Yesus peduli. Peristiwa kematian Yesus di atas kayu salib membuat para murid menjadi sedih. Mereka menjadi bingung, menangis, kecewa, galau, stres. Bahkan ada yang mengaku tidak kenal dengan Tuhan Yesus. Mereka berpikir habislah kehidupan mereka karena guru yang mereka agungkan mati di atas kayu salib. Sehingga mereka bersembunyi di dalam rumah, mengunci pintu-pintu rumah karena mereka takut dengan orang-orang Yahudi. Ternyata Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, waktu yang lama bukanlah jaminan seseorang mengenal Tuhan. Waktu yang lama bukan jaminan seseorang mengerti kebenaran firman Tuhan. Selama 3 tahun lebih, murid-murid berjalan mengikut bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mujizat demi mujizat mereka melihat dengan mata kepala sendiri. Mereka melihat yang buta bisa melihat, yang lumpuh berjalan, yang kerasukan dilepaskan, yang lapar dikenyangkan, yang mati dibangkitkan. Mengapa mereka tidak mengerti, tidak tahu firman Tuhan? Mereka lupa bahwa Yesus harus mati dan harus bangkit dari antara orang mati. Di dalam Yohanes pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-9, saya akan membacakan untuk kita semua. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Mereka lupa atau mereka memang tidak mengerti kitab suci bahwa kematian dan kebangkitan Yesus adalah sebagai penggenapan seluruh janji-janji Allah tentang penebusan, pengampunan, dan keselamatan. Sebagai orang-orang yang percaya, kita harus tahu dan mengerti bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang sudah bangkit, Allah yang menggenapi setiap janji-janjinya, Allah yang peduli dengan seluruh umat manusia. Dia adalah Yesus yang peduli. Bahkan sampai detik ini pun Tuhan Yesus tetap peduli kepada setiap kita. Dengan hidup kita, dengan keadaan kita, dengan pergumulan-pergumulan kita. Mari kita akan melihat bersama-sama setelah kebangkitannya apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Saya mencatat ada 3 dari Injil Yohanes pasal 20 ini. Yang pertama adalah menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Ada di dalam ayatnya yang ke-11, 16, dan 17. Bapak Ibu bisa membaca nanti. Siapa Maria Magdalena sehingga Yesus menampakkan dirinya pertama kali kepada dia? Mengapa kepada Maria Magdalena? Mengapa bukan kepada Petrus yang rasa ketakutan, ragu, yang mengatakan tidak mengenal Tuhan, yang merasa bersalah? Mengapa bukan kepada Yohanes, murid yang dikasihi? Atau mengapa bukan kepada Maria ibu Yesus yang melahirkannya? Karena Maria Magdalena adalah saksi mata dari semua peristiwa penyaliban dan penguburan Yesus, mengikut dari awal penyiksaan Tuhan Yesus dan pulang yang paling akhir pada waktu penguburan Yesus, dan yang datang lebih
awal, di hari Minggu, hari kebangkitan Yesus. Bapak Ibu bisa melihat di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayatnya yang pertama. Di situ dikatakan pagi-pagi sekali Maria Magdalena pergi ke kubur Yesus. Mengapa Maria Magdalena? Karena Maria Magdalena adalah seorang yang setia, seorang yang mengenal Yesus lebih dari murid-muridnya. Karena Maria Magdalena adalah orang yang sudah dibebaskan dari keterikatannya. Dia adalah Maria Magdalena yang sudah dibebaskan dari 7 roh jahat yang mengikat dirinya. Maria Magdalena adalah seseorang yang memiliki passion, yang memiliki hasrat luar biasa kepada Tuhannya. Maria Magdalena juga mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga rindu di dalam setiap kehidupan orang percaya, orang-orang yang sudah ditebusnya juga mengalami perjumpaan secara pribadi dengannya. Tuhan Yesus peduli dengan kehidupan kita. Tuhan Yesus peduli dengan masa depan kita, orang tua kita, ekonomi kita, keuangan kita, pasangan hidup kita, dan pekerjaan kita. Tuhan Yesus mau melakukannya untuk kita semua. Sama seperti Tuhan Yesus sudah melepaskan ikatan-ikatan yang membelenggu di dalam kehidupan Maria Magdalena. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang peduli. Dia mau melepaskan semua ikatan yang membelenggu kita sehingga kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Ikatan-ikatan yang membuat hati kita tertutup, ikatan-ikatan yang membuat hati kita jauh dari Tuhan. Mungkin uang, mungkin pekerjaan, mungkin hobi, internet, atau apapun itu yang mengikat kita. Tuhan mau kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Oleh karena itu, Yesus bangkit dan hidup untuk saya dan saudara. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, semua hal-hal yang mengikat kita akan dilepaskan di dalam nama Yesus, sehingga kita mendapatkan perkenanan dari Tuhan. Itulah yang menjadi kerinduan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tuhan Yesus berkenan atas kehidupan. Demikian juga dengan kita, hendaklah kita membuka hati, melepaskan semua ikatan yang membelenggu kita, sehingga kita bisa mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Yang kedua, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Ayat yang ke-19 dan 20 sana mengatakan bahwa Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada para murid, dan Tuhan Yesus menyapa para murid dengan sapaan, damai sejahtera bagi kamu. Murid adalah seorang yang mengikut Yesus, tetapi pengikut belum tentu seorang murid. Tuhan Yesus merindukan kita semua menjadi murid-muridnya, bukan hanya sebagai pengikut saja. Karena murid adalah orang yang mengikut Tuhan Yesus. Murid adalah orang yang mendengarkan apa yang dikatakan oleh gurunya. Murid akan percaya akan pengajaran yang diberikan oleh gurunya. Seorang murid juga mengenal dan memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupannya. Tuhan Yesus menyapa murid-muridnya, damai sejahtera bagi kamu. Gundah gulana, ketakutan, keraguan berubah menjadi damai sejahtera ketika Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Mereka penuh dengan sukacita. Hati mereka kembali berkobar-kobar karena guru mereka telah kembali hidup dan bangkit untuk selama-lamanya. 2 kali Tuhan Yesus mengucapkan damai sejahtera
kamu, sama seperti Bapa mengutus aku. Demikian juga aku mengutus kamu. Dengan pernyataan ini murid semakin yakin bahwa Yesus benar-benar hidup, bahwa Yesus benar-benar sudah bangkit. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kegalauan, karena ada damai sejahtera di dalam hati dan hidup mereka. Marilah kita dengan penuh sukacita, tanpa keraguan, datang kepada Tuhan. Karena damai sejahtera Allah melingkupi setiap orang-orang yang percaya. Untuk memberitakan kabar baik kepada semua orang. Kubur Yesus kosong, karena Yesus sudah berada di hati Bapak Ibu, saudara saya. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Itu yang ketiga. Thomas biasa dipanggil Didimus. Ia adalah salah satu murid yang tidak ada bersama-sama dengan para murid yang lainnya pada waktu Tuhan Yesus menampakkan diri yang kedua. Dan Thomas tidak percaya. Thomas mengatakan, aku sekali-kali tidak akan percaya jika aku tidak melihatnya sendiri. Thomas meragukan kuasa Tuhan. Murid-murid yang lain sudah menceritakan, tetapi tetap Thomas tidak percaya. Di ayatnya yang ke-26, 8 hari, kira-kira seminggu setelah kebangkitannya. Mari kita akan baca bersama-sama di dalam ayatnya yang ke-26. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan Thomas mengatakan tidak percaya. Tuhan Yesus mengucapkan perkataan ini kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Tuhan Yesus dengan sabar mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Jangan engkau tidak percaya lagi. Berapa kali dalam hidup kita tidak mempercayai Tuhan. Berapa kali dalam kehidupan kita tidak mempercayai kuasa Tuhan. Seakan-akan Tuhan tidak menolong kita, seakan-akan Tuhan tidak menopang di dalam kehidupan kita, seakan-akan kita berjalan sendirian, seakan-akan kita dibiarkan sendirian, ditinggalkan sendirian, seakan-akan Tuhan membiarkan umatnya binasa karena corona, seolah-olah Tuhan membiarkan pandemi COVID-19 ini bertahan lama dan seakan-akan itulah yang sering kali kita ucapkan kepada Tuhan kalau kita tidak percaya akan sendiri. Memang hidup ini pilihan dan Tuhan Yesus tidak pernah memaksakan orang untuk percaya kepadanya. Tetapi aku dan seisi rumahku, aku akan beribadah kepada Tuhan. Ini adalah pilihan yang tepat. Ini adalah pernyataan yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus bangkit dan hidup untuk semua umat. Tetapi hanya yang percaya saja yang akan memperoleh kehidupan sesungguhnya. Ada di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16. Dan Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-6. Dan Thomas menentukan pilihannya. Dia mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Thomas dipakai Tuhan luar biasa di akhir kehidupannya. Setelah Thomas percaya, ya Tuhanku dan Allahku, ia memberitakan kabar baik ini ke Tigris, ke Irak, Persia atau Iran, dan ke India. Pelayanannya yang terakhir.
perlu bukti untuk percaya. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya adalah orang-orang yang berbahagia karena Tuhan Yesus mengatakan di ayatnya yang ke-29, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Pesan Tuhan kepada kita, tetaplah percaya, tetaplah setia dan taat, karena di situ kita akan melihat dan menikmati perbuatan Tuhan yang ajaib dan luar biasa, sebab Dia adalah Allah yang peduli. Alami perjumpaan pribadi dengan Tuhan seperti Maria Magdalena. Alami kehidupan kita, kuasa kebangkitannya, alami kemenangannya bersama Tuhan Yesus. Jadilah